Sebelum OTT, KPK pantau intensif Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerja profesional terkait operasi senyap atau saat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu dini hari, tanggal 25 November tahun 2020. Sebelumnya, KPK telah melakukan pemantauan intensif terhadap gerak-gerik Menteri KKP Edi Prabowo terkait proyek bibit benur atau bibit lobster ini. Beberapa pejabat terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tidak luput dari pemantauan intensif KPK. Setelah itu, pada saat yang tepat, KPK kemudian melakukan OTT kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan rombongan. Selain Edi Prabowo, KPK telah menetapkan 6 tersangka lainnya, yakni Safri selaku Stafsus Menteri KKP, Andre Pribadi Misanta selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Cargo, Ainul Fakih selaku staf istri Menteri KKP, dan Amiril Mukminin. KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK juga telah menetapkan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama. Dalam operasi senyap itu, tim KPK mengamankan 17 orang, yakni 1. Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, 2. Iis Rosyati Dewi selaku istri Edi Prabowo, 3. Safri selaku Stafsus Menteri KKP, 4. Zaini selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5. Yuda selaku Ajudan Menteri KKP, 6. Yeni selaku Protokoler KKP, 7. Desri selaku Humas KKP, 8. Slamet selaku Dirjen Budidaya, 9. Suharjito selaku Direktur PT DPP, 10. Siswadi selaku Pengurus PT ACK, 11. Dipo selaku Pengendali PT PLI, 12. Deden Deni selaku Pengendali PT ACK, 13. Neti selaku istri dari Siswadi, 14. Husni Mubarak selaku staf Menteri KKP, 15. Ainul Fakih selaku staf istri Menteri KKP, 16. Saihul Anam selaku staf Menteri KKP, 17. Mulyanto selaku staf PT Garda Tama Security. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan OTT bermula saat pihaknya menerima informasi dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Nawawi mengatakan bahwa pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020, KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia. Menjadi beberapa tim di area 2020, tim KPK pun bergerak dan membagi Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi yang dimaksud. Setelah diamankan, mereka kemudian dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob, dan tas cover Tumi serta tas koper LV.